Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jospi Masena. Malam hari ini hadir di acara yang sudah ditunggu-tunggu sahabat pendengar di Baitul Timur dan sekitarnya, talk show. Acara talk show 1 minggu 2 kali, yaitu pada hari Senin malam dan Rabu malam sebenarnya. Kemarin ada halangan sedikit dan persiapan dan malam hari ini kita jumpa di dalam acara talk show. Di ujung telepon sudah cukup banyak hadir, ada 5 penuh. Yang pertama ada Bung Senior Badowo, kemudian ada Pak Cilik, ada Bu Juwita, ada mantan Sekda Baitul Timur Pak Eskop, dan juga ada Bung Yandi. Saya sapa dulu dari Bung Senior Badowo dulu untuk menyapa teman-teman dulu. Oke, Bung Senior silakan disapa Bung, untuk teman-teman di Baitul Timur silakan. Selamat malam untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bagi kita semua dan selamat malam. Ya. Untuk semua narasumber yang ada, saya ucapkan selamat datang dan selamat beraktivitas malam ini. Iya. Terima kasih. Kemudian kepada para pendengar radio supaya tetap bersemangat, jangan kendor. Sebab ke depan ini tantangan kita lebih besar. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk narasumber semua yang saya hormati, kemudian juga masyarakat yang mendengar radio ini melalui talk show, coba cermati 19 tahun Kabupaten Barito Timur. Iya. Apa yang sudah kita rasakan? Terutama 10 tahun terakhir, 2 periode. Itu yang perlu kita cermati. Dan kalaupun kita talk show malam ini, tadi apa namanya tema kita mengenai nakes ya. Iya. Tema kita untuk malam hari insentifnya. Iya, untuk malam hari ini temanya adalah kok bisa 1 semester insentif nakes belum dibayar. Intinya insentif yang terlambat. Iya. Ya, oke, nanti kita bahas. Ini adalah salam hangat dari saya. Walaupun beberapa waktu saya tidak sempat ikut karena malum agak sibuk. Iya. Tapi saya bukan mundur, sama sekali tidak. Dan banyak yang menyindir saya dengar di luar, seolah-olah saya tidak berani lagi ikut talk show. Saya bilang apa masalahnya nggak berani? Iya, apa masalahnya? Saya tidak ada masalah berani atau tidak berani. Saya tetap konsisten sebagai salah satu pendiri kabupaten ini untuk mendengar, melihat kenyataan yang ada di kabupaten ini. Dan kalau ada yang tidak sesuai, saya akan bersuara dan saya paling depan bersuara. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain, pejuang pendiri Bartim yang lain mungkin takut-takut, malu-malu. Tidak, kalau saya tidak. Sama sekali tidak. Selamat Bung Senior. Saya tidak pernah bergantung kepada siapapun penguasa di Bartim ini. Tidak. Saya tantang. Kalian mampu tidak memajukan Kabupaten Barito Timur sebagai para pejabat petinggi eksekutif, termasuk legislatif. Kalau memble aja legislatifnya lebih baik mundur. Iya kan tegas. Iya. Ini pengantar dari saya. Saya bangga dengan Pak Cilik, bangga dengan anggota-anggota dewan yang lainnya betul-betul sebagai wakil rakyat. Berani menyuarakan suara rakyat. Ini sejajar kemajuannya dengan kabupaten lain. Kalau bisa malah lebih bagus. Itu persoalannya. Ini 19 tahun Kabupaten Barito Timur. Kira-kira apa? Nah, kembali kepada tema talk show ini. Kok bisa ya? 1 semester. Pada kemana itu uang lari? Ngumpetnya di mana? Kalau nggak ada uang sama Bartim ini bubar aja. Ya kan begitu. Ya itu dulu pengantar dari saya. Mungkin meledak, mungkin kata remblong.
Rednya masih ada loh. Iya. Kalau red belum nanti nabrak ke sana kemari. Iya. Habis akal. Habis akal. Gak bisa habis akal dong, jangan. Kalau habis akal ya nggak mungkin bisa ikut talk show. Iya. Oke. Ya, karena apa yang kita sampaikan di talk show ini, saya yakin kita semua punya harapan bahwa apa yang kita sampaikan ditindaklanjuti atau tidak, minimal didengar. Iya. Kalau nggak dengar, tolong sediakan radio Barito FM Surya Barito FM. Surya. Tapi mun telinga rinjing kayak Bang Senior. Nah ini yang kali, makanya yang telinganya rada-rada budak di bari aja. Kirim apa ngarannya, buat korek kuping itu apa ngarannya. Iya. Dikirim satu-satu di amplop. Ketembat. Ketembat ya. Dikirim ketembat aja. Iya. Tapi kalau telinga rinjing, ngalih di jinjit ujar buan Banjar. Namun telinga rinjing itu Bang Senior yang cocok dikirim tuh itu nang jujuk panas. Amun telinga rinjing ini yang cocoknya itu makai geget tam tuh nah. Iya. Gitu, Atau nang tuh besi pijar kan? ya. Ya ayo aja. Lanjut. Oke, Saya baik. kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bang Senior Bado. Itu pembukaan penyapaannya luar biasa. Pak Cilik, silakan sapa pendengar kita Pak Cilik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam sehat untuk semua pemirsa Radio Merdeka Surya Barito FM yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Dan kepada Pak Eskop saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Iya. pada malam hari ini. Waduh, Juga. saya ingat tadi dengan Pak Eskop. Iya. Ya. Selamat malam Pak Eskop, selamat datang. Ya, malam gabung. Ya. Oke, baik. Dan, Terima dan kasih. selamat malam untuk semua narsum kita pada malam hari ini. Iya. Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita tetap diberi Tuhan kekuatan untuk bisa memperjuangkan Barito Timur ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cilik. Ya, nanti Pak Eskop sekaligus untuk mengawali pertemuan ini ya. Bung Yandi, silakan Bung Yandi, disalami pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sejahtera. Yang terhormat para rekan-rekan narasumber. Salam hangat untuk para pendengar, pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Salam sehat. Oke. Baik, terima kasih Bu Yandi. Bu Juta, silakan disalami Bu untuk pendengar kita Bu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber pada malam hari ini dan juga selamat malam para pecinta Radio Monika di mana aja berada, baik di Barito Timur maupun luar Barito Timur. Terima kasih, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Pak Eskop, selamat malam, selamat datang Pak, tadi diculik. Iya. Malam. Silakan disapa Pak Eskop. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Iya. Saya terima kasih karena saya baru bisa gabung pada malam ini dan topiknya Salam saya sehat. kira sangat kita harus empati semua terhadap topik ini. Iya. Nah, oleh itu saya kira nanti diawali senior saya Pak Bedowo, Pak Cilik, Bu Yandi dengan Bu Juita sekaligus pemandunya Bung Jos. Iya. Terima kasih. Dan Oke. salam untuk seluruh pemirsa yang mendengar suara kita pada malam ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Eskop. Dan Pak Eskop, terkait dengan tema kita di malam hari ini yaitu yang sudah kita dengarkan tadi, kok bisa ya insentif 1 semester berarti 6 bulanan ya tidak dibayarkan. Pak Eskop bisa kasih sedikit Pak, mengingat ketika Bapak pada waktu itu jadi sekda mungkin terkait dengan
alur daripada insentif ini seperti apa? Bisa disampaikan ke pendengar kita Pak, sekaligus nanti untuk mengawali terima pertemuan kasih. kita. Silakan. Kalau kita melihat pada dasarnya kita mulai dari aturannya. Jadi yang insentif ini pastilah dianggarkan di tahun yang berjalan. Nah, kita nanti mohon pencerahannya dari Pak Cilik yang memang artinya sebagai anggota dewan dari itu semestinya apakah di anggaran tahun 2021 ini di anggaran murni adakah anggaran untuk insentif tenaga kesehatan ini? Nah, kalau itu tidak ada, mestinya karena ini adalah sangat prinsip, ya kalau itu tuh belum ada, ya mestinya di perubahan anggaran, yang semestinya juga perubahan anggaran itu ya pada bulan-bulan Juli, Agustus, September ini itu akan dibahas. Nah, itu pasti dibahas. Tapi yang masalahnya, apabila anggaran ini sudah ada di murni, mestinya sudah boleh dibayar sejak Januari, Februari sampai bulan Juni. Sementara yang bulan Juli ya memang belum bisa kalau belum habis bulan Juninya. Ya tapi sebentar lagi. Nah, seperti itu pemikirannya. Nah, saya mohon nanti dari Pak Cilik, karena memang kita juga bagian juga ditugaskan secara khusus dari partai Pak Cilik. Ini di awal bulan Agustus kita harus menyampaikan laporan ke pusat. Sejauh mana perkembangan insentif tenaga kesehatan ini sudah disalurkan di masing-masing daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah secara khusus yang di Kalteng. Jadi kita akan menyampaikan laporan itu permintaan dari DPP pusat. Nah, sementara setelah kita lihat di grup kita bahwa di kabupaten lain itu ya paling rendah itu sampai bulan April. Mei Juni belum. Dan Mei Juni sedang dalam proses di beberapa kabupaten yang kita cek. Nah, itu saya rasa, nah kalau itu memang toh sudah tersedia, ya mungkin dapat ditelusuri apa masalahnya sehingga itu tidak bisa dibayar. Apakah ini terlalu kekecilan atau kebesaran? Mungkin menjadi pemikiran kita. Mungkin kebesaran kira-kira Pak Eko. Nah, kalau itu sampai saat ini, itu anggarannya itu sudah mencukupi, timbul tidak dibayar, ya itu tidak ada rasa empati, tidak ada belah rasa dari si penentu kebijakan. Terasa itu mungkin diawali dari kita, Pak Cilik, mungkin nanti melanjutkan dana ini adakah atau memang tidak ada. Kalau memang tidak ada, ya saya kira memang wajar, memang belum bisa dibayar. Tapi kalau ini sudah ada, nah ya itu tadi, berarti dia tidak punya nilai bela rasa kondisi yang saat ini. Terima kasih, itu dari saya dulu pengantarnya. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Untuk Anda Pak Cilik, terima kasih Pak Iskop. Terima kasih Bung Jos. Ini dari saya lagi ya? Iya, silakan. Ya, terima kasih. Artinya berkenaan dengan insentif dari tenaga medis kita untuk menangani COVID ini, kemarin itu sudah saya pertanyakan kepada Pak Sekda pada saat laporan realisasi anggaran kita kan gitu. Nah, jadi kata beliau itu pendapatan kita baru 42% yang masuk kan gitu. Nah, sedangkan untuk realisasinya masih belum kelihatannya kan. Jadi sampai saya pertanyakan apakah realisasi anggaran ini menunggu anggaran itu masuk atau bagaimana kan. Sedangkan kita buat program kerjanya pada awal tahun, aku bilang kan gitu. Nah, jadi saya bingung itu, aku bilang kok pembangunannya ini masih banyak yang belum lelang dan lain sebagainya kan gitu. Nah, sehingga saya sarankan kemarin, ya kalau itu anggaran itu sudah pasti, kenapa harus ditunda-tunda kan gitu. Sedangkan daerah ini kan misalnya nanti pekerjaan yang dikerjakan ada terhutang kan itu bisa jadi piutang kan gitu. Kenapa harus ditunggu pada semester kedua, sedangkan ya, artinya semester kedua itu sudah pemeliharaan saja, sudah kalau sudah kegiatan belanja modal itu kan begitu. Dan saya terima kasih kepada Pak Eskop juga bisa hadir pada malam hari ini, karena beliau ini ketua DPC Gerindra kita, kalau kami hanya sebagai anggota DPR-nya kan begitu. Dan selama ini kita dari anggota DPR Gerindra yang selalu menyuarakan aspirasi masyarakat gitu. Tidak ada kendor-kendornya. Mulai awal tahun kemarin kan. Dan berkenaan dengan insentif ini saya pertanyakan juga kemarin. Nah, mengapa insentif ini sampai tidak dibayarkan mulai Januari 2021? Nah, jadi
alasan Pak Sekda itu karena insentif ini adalah kewenangan pusat yang membayar. Sehingga mereka lagi mengusulkan dana itu ke pusat, kan begitu. Nah, aku bilang apakah tidak ada kebijakan daerah untuk menelangi itu dulu, sedangkan dana COVID kita hasil refocusing itu banyak, aku bilang kan gitu. Ya misalnya itu dari pusat, harus dari pusat ya siap saja, aku bilang kan gitu. Cuma sementara keadaan ini kan anggap darurat ini, sudah bisa ditelangi, aku bilang kan gitu. Iya. Ya kata mereka kan lagi ngusul ke Kementerian Kesehatan sana kan, ke pusat untuk mengusulkan dana insentif dari tenaga medis ini. Sudah dia usulkan ke provinsi dan provinsi mengusulkan ke pusat katanya. Aku bilang ini kan bertugasnya di daerah kita, jadi harus ada kebijakan dari daerah. Jangan semua menunggu dari pusat, aku bilang kan gitu. Minimal untuk menalangi, kan begitu. Betul, Pak Cilik, betul. Iya. Sepakat. Iya. Artinya Pak Cilik bisa kami berarti di anggaran murni 2021 tidak ada dana untuk insentif ini di APBD. Ya saya kira Pak Eskop nih juga lupa-lupa waktu pembahasan anggaran kemarin. Yang benarnya sebenarnya Kepala Dinas Kesehatan juga harus kita undang kan, mempertanyakan ini kan. Iya, karena tenaga medis ini baik yang di bawah Dinas Kesehatan maupun yang di rumah sakit. Nah, ini juga agak melenceng dari topik supaya kita ketahui bahwa saat ini yang tenaga medis secara khusus dokter umum yang ada di rumah sakit itu sekarang itu dari jumlahnya dokter umum 6 terpapar 5. Sekarang hanya tinggal 1. Nah, ini gawat ini. Iya. Dine, dokter, wah. Jadi sampai saya 5 yang terkena. Nah, seperti ini mereka berada di garis depan. Jangan-jangan ini mereka tidak ada perhatian secara khusus. Artinya yang jelas itu sampai saya tanyakan juga dengan Pak Sekda tadi lagi kan, karena kita membahas KUAPPAS untuk perubahan anggaran tadi kan. Artinya kita minta untuk tenaga medis ini paling tidak ya mereka mengangkat sementara dokter-dokter yang belum PTT dan lain sebagainya kan gitu. Untuk menanggulangi ini. Pak, anggota DPRD percaya enggak dengan keterangan itu? Artinya kita ini kan makanya itu agak sulit itu kan, seharusnya kan yang jelas itu harus ada di Kepala Dinas Kesehatan yang menjelaskan bahwa itu memang tidak dianggarkan kan gitu. Nah, kalau saya tidak percaya, Pak. Iya. Ya kalau itu hak Anda tidak percaya, saya kira kan gitu. Saya tidak percaya dengan keterangan itu. Pak Cilik, saya kira karena kalau kami yang bersuara ini kan dari rakyat. Kalau dari rakyat ini tidak ada salurannya selain dari anggota dewan. Kecuali kalau kita sebagai pegawai bisa lewat atasannya. Kalau sekarang ya kita lewat Pak Cilik. Nah ini kalau saya sarankan ya dilakukan dengar pendapat, rapat dengan yang OPD secara khusus Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Tanyakan ada anggaran ini. Artinya yang jelas begini Pak Eskop. Karena kita 1 hari 2 hari ini masih membahas Wadan KUAPPAS Investop perubahan anggaran kita kan gitu. Ya. Jadi saya kira kalau untuk 1-2 hari ini tidak sempat kita RDPO kan gitu. Ya mudahan di awal bulan di agenda RDPO. Ini kalau itu memang tidak, ini agak kita bahas ini berapi-api membahas kalau itu tidak ada di dalam anggaran ya bisa apa-apa. Tapi kalau yang jadi masalahnya kalau sudah di anggaran ada tapi ini tidak dibayar, nah itu yang harus kalau tidak ada ya mohon anggota dewan untuk finalkan di anggaran perubahan ini harus ada untuk anggaran itu. Iya, artinya itu besok akan saya bicarakan gitu kan. Ya. Dengan kebijakan gitu. Itu wakil rakyat. Kalau keterangan Pak Sekda seperti itu, saya orang pertama yang tidak percaya. Iya. Artinya yang jelas menurut penjelasan Pak Sekda, tunjangan tenaga medis untuk penanganan COVID ini dananya dari pusat katanya gitu kan? Iya. Ya, baru mau diusulkan katanya kan? Ya itu kan sudah diusulkan ke provinsi, itu yang provinsi mengusulkan kementerian katanya kan? Tidak percaya. Iya. Tahun kemarin ada di anggaran tahun 2020 itu ada sudah baru saja sudah dibayar tahun 2021 yang untuk Oktober sampai Desember. Ya, baru dibayar itu. Ya itu kemarin kan dibayarkan sampai dengan Desember kemarin 2020 kan gitu. Iya. Yang belum ini kan dari Januari sampai bulan Juni 2021 ini kan gitu. Iya. Oke. Jadi besok akan saya pertanyakan itu kalau memang itu tidak ada anggaran di murni kita kan,
di perubahan anggaran besok harus dimasukkan itu kan gitu. Iya. Kalau itu timbul Mantap, tidak Pak ada Eskop. di anggaran, ya saya kira tidak ada lain lewat perubahan. Iya. Besok kan Kalau itu membicarakan sudah ada, masalah nah, ini yang harus dipacu. Kenapa itu tidak dibayar? Ya, artinya besok itu kan membahas perubahan anggaran itu Pak Eskop. Nah, Oh, mantap. Eskop, Iya. Pak Eskop, Oke. mantap Pak Eskop. Esok dibicarakan kita Pak. Oke, baik. Ya. Iya, berarti sudah dapat jalur. Oke, Artinya baik. belum dapat poinnya, Oke. baru Baik. jalurnya. Iya. Ya, artinya ini tetap sudah mulai kemarin kita suarakan Pak Eskop. Oh, mantap. Ya. Oke, baik. Iya. Bu Jita, silakan Bu. Ada waktu Bu. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi yang saya hormati kawan-kawan narasumber berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, mengapa 1 semester insentif nakes tidak terbayarkan atau belum dibayarkan. Saya selaku masyarakat Batu Timur sangat prihatin sekali ya buat tenaga medis sampai dengan hari ini masih belum disalurkan, di mana mereka sudah bekerja 6 bulan lebih mengabdi, menaruh nyawa mereka sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang khusus di Batu Timur. Sementara kewajiban mereka sudah mereka laksanakan, sementara hak mereka belum terbayarkan. Tetapi tadi saya sudah mendengarkan panjang lebar telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita terlebih dahulu, karena memang anggaran itu memang masih hanya sekian persen ada dan belum tercover di daerah, masih menunggu. Artinya ya harapan saya melalui adanya perubahan nanti itu bisa cepat terrealisasi, yang mana kondisi sekarang semakin hari semakin gawat, artinya semakin hari semakin mengerikan untuk Batu Timur. Jikalau nanti sampai tenaga medis itu semakin berkurang, apakah alasan karena dari kewajiban mereka atau karena mereka terpapar dan lain sebagainya, nanti itu yang sangat kita khawatirkan. Jadi sebagai tenaga yang benar-benar menangani musim yang sangat mengerikan saat ini, sebenarnya prioritas lebih ditanggapi lah lebih dulu kewajiban mereka sebagai tenaga yang menyelamatkan masyarakat. Jadi semoga dalam perubahan anggaran ini mereka itu cepat terrealisasi atau cepat terbayar. Jadi itu harapan saya. Terima kasih untuk saat ini, saya kembalikan kembali ke Bung Jos. Nanti kalau ada yang didiskusikan akan kita diskusikan baik. bersama. Terima kasih, Bu Jelita. Bung Senior Badawa, ada waktu untuk Anda, Bung. Silakan, Bung. Halo, Bung Badawa, silakan, Bung. Ada waktu untuk Anda. Baiklah, terima kasih. Pertama lagi saya sampaikan salam hangat untuk Pak Eskop yang baru bergabung. Iya. Salam Ya. hangat. Salam balik hangat. Salam panas. Kita lebih bersemangat karena beliau secara birokrasi adalah orang yang sangat mumpuni. Artinya dengan bergabungnya beliau, jadi secara kualitas talkshow ini akan bertambah baik, dan kualitasnya akan bertambah news Bertambah keren. Bertambah Ya. jas ya. Nah, jadi kalau melihat kenyataan, karena beliau juga ketua DPC Gerindra, Iya. ya, dan Pak Cilik juga dari Gerindra, dan memang dari Gerindra ini kalau saya lihat cukup punya nyali untuk menyampaikan, Menyuarakan hati nurani rakyat kan gitu. hati nurani rakyat. Nah, dan khususnya mengenai penanggulangan COVID-19 Iya. dengan sulit-sulitnya dipertanyakan katanya. Artinya kalau ada hal-hal yang kurang pas, maka wajib hukumnya anggota dewan baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk mempertanyakan hal ini kepada pihak eksekutif. Kembali kepada 1 semester ya. Iya. Keterlambatan atau ketiadaan Iya, belum dibayar. pembayaran
insentif untuk tenaga kesehatan, nakes. Apakah pada saat anggaran itu sudah direncanakan pada tahun 2020 untuk 2021? Nah, itu tadi pertanyaannya. Seperti Pak Esko bilang, apakah itu sudah dianggarkan atau tidak? Penjelasan Pak Sekda untuk itu Bung Senior karena itu kewenangan pusat katanya bayarnya kan gitu. Ya betul. Sekarang kewenangan pusat. Maka pertanyaannya, ini adalah otonomi daerah. Ya kan dulu semua dipegang oleh pusat. Sekarang dengan otonomi daerah minimal ada dana telangan kan? ya minimal pemerintah daerah bisa melakukan kebijakan tentang anggaran. Artinya ada dana Karena tenaga kesehatan ini sangat-sangat diperlukan untuk saat-saat seperti sekarang ini. Ya. Bagaimana mungkin mereka tidak diberikan insentif? Seperti saya sarankan Bung Senior, minimal ada talangan dulu kan gitu. Iya, makanya itu. Nah, pertanyaannya makanya saya lalu bertanya, kemana larinya duit COVID tahun 2020 itu? Ya, hanya terpakai sekian itu kan? Yang baru dibelanjakan sekitar 30-an miliar. Lalu sisanya kemana? Ke Silpa. Bangga dengan Silpa. Tenaga kesehatan ngos-ngosan. Apalagi ini saya dengar dari 6 dokter yang terpapar ada 5 sekarang. Iya. Di IGD ya. Iya. Nah, di rumah sakit umum. Nah, dengan terpaparnya 5 orang dokter, nih sisa 1. Nanti kolaps. Ini rumah sakit daerah Tameng Layang ini. Iya. Bisa bubar. Iya. Tadi sudah kami usulkan Bung Senior dengan Pak Sekda. Ya. Katanya ini dokter dari rumah puskesmas pembantu akan ditarik ke Tameng Layang katanya gitu. Ya. Lalu yang di puskesmas siapa yang melayani? Nah, ini yang kita repotkan. Makanya kami sarankan tadi. Menarik juga anak SMA juga bisa. Makanya kami tadi kan sarankan kalau ada tenaga medis kita baik perawat maupun dokter yang belum bekerja itu dimanfaatkan kami bilang kan gitu. Karena ini situasi ini sangat mendesak dan situasi darurat sudah kan? Situasi luar biasa darurat. Nah, seharusnya pemerintah kabupaten itu bisa berpikir untuk mengutamakan tenaga-tenaga kesehatan ini. Dicarilah insentif mereka dari mana. Pertanyaan saya, dan ini saya jotos. Kenapa anggaran misalnya kebersihan di kantor misalnya, salah satu kantor yang 900 juta itu. 995 juta. Lebih baik yang kurang 5 juta. Tidak perlu dianggarkan sebetulnya. Tidak perlu terlalu besar anggaran-anggaran untuk cleaning service segala macam. Yang perlu ini tenaga perawat, tenaga dokter. Itu yang perlu. Nah, sekarang kalau anggarannya besar-besar untuk segala kebersihan segala macam, itu omong kosong. Untuk jasa surat menyurat 257 juta sekian kan? Harusnya. Kalau penanaman modal 280 sekian. Ya, harusnya untuk keadaan darurat begini, inilah yang diperlu kebijaksanaan untuk memberdayakan tenaga kesehatan itu, bukan untuk memperdayakan. Nah, ini tegas, biar didengar. Nanti kupingnya yang merah, langsung telepon ke saya. Iya. Ya, telinga apa tadi? Saya bertanggung jawab. Iya. Telinga tadi ya. Demi kebaikan ke Batu Timur. 19 tahun Batu Timur jadi apa? Bisa senior. Ya. Informasinya di Pangkalan Bun itu kan sudah dibayar sampai bulan Maret. Ya, berarti punya mereka ada. Ya, justru itu. Jadi kalau kita... Nah, kenapa yang di kita tidak ada? Nah, kalau semua kabupaten itu semua tidak ada, boleh kita tidak ada. Tapi kalau yang kabupaten lainnya ada semua. Timbul di kita yang kalau memang tidak ada. Tapi saya makanya Pak mencermati Pak Cilik. Saya tidak percaya dengan pernyataan Pak Sekda yang dikatakannya yang di DPRD itu. Saya orang yang tidak percaya dengan pernyataan itu. Begini, Bung. Kabupaten Batu Timur itu berdiri
adalah atas aspirasi seluruh masyarakat Batu Timur. Satu. Yang kedua, tujuan kabupaten ini berdiri supaya mensejahterakan, memajukan rakyatnya. Yang ketiga adalah supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan upaya dan daya kita sendiri. Salah satunya. Nah, persoalan sekarang adalah dengan berdirinya Kabupaten Batu Timur seharusnya para pejabat yang ada sekarang itu berpikir jangan hanya bergantung kepada pemerintah pusat. Dan itu dulu sudah ditegaskan waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pemekaran kabupaten di Kalimantan Tengah. Itu daerah harus juga mampu menyediakan dana untuk pembangunan. Jangan hanya bergantung pada pemerintah pusat. Kalau hanya bergantung semuanya kepada pemerintah pusat, ditanya untuk nakes segala pusat. Nanti untuk bikin jalan usaha tani, pusat. Nah, pusat-pusat semua. Lalu apa kerja dari pemerintah daerah kabupaten? Apa kerja yang di bawah pusat kan? Ya, itulah. Jadi seharusnya kalau kita dana tidak ada harus dicari kelemahan kita di mana. Ternyata PAD kita paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalah oleh Pulang Pisau yang nggak ada sumber daya alam. Iya. Kita berbicara faktual, ya faktual. Di Murung Raya tenaga kesehatannya malah jauh lebih tinggi dari di sini dibayar. Mereka tidak nunggak kok. Nah, lalu kenapa Kabupaten Batu Timur nunggak? Ya karena memang kita dananya memang sangat-sangat sedikit PAD kita. Seharusnya kalau kita menunggu dari pusat, bisalah pemerintah kabupaten itu memberi talangan. Ya kalau tidak bisa 100%, minimal lah 50% lah ditalangi dulu. Nah, betul. Sudah dapat poinnya itu, sudah dapat betul. Iya kan? Makanya itu yang saya usulkan kemarin, Pak. Ini adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batu Timur. Kalau semua nunggu-nunggu dari pusat terus, kapan majunya ini daerah? Makanya itu yang saya sampaikan kepada Pak Sekda kemarin. Ya. Bung Senior, cuma Pak Sekda ini kayaknya ya serba salah juga kayaknya, kan gitu. Kan kita tahu di bawah ketiak siapa. Iya. Sekda ini kan tidak bisa dia ngomong begini begitu, walaupun itu benar dia tidak akan berani menyampaikan kalau itu tidak sesuai dengan arahan. Loh iya. Nah, jadi itu persoalan-persoalan yang kita hadapi di Batu Timur sekarang. Nah, saya juga sangat miris mendengar bahwa tenaga dokter ada 5 orang terpapar, lalu nasibnya 1 orang. Apakah dia mampu nanti menangani ini di rumah sakit Tamyang Layang? Ditarik dari puskesmas. Nanti orang perlu ke puskesmas, nggak ada dokter lagi. Iya. Jadi serba salah buah si malakama. Makanya tadi sudah kita sarankan kepada Pak Sekda agar misalnya tenaga medis kita dokter kah atau tenaga perawat kah yang belum diangkat itu supaya jadi tenaga relawan lah begitu, diangkat minimalkan gitu. Seperti di tempat lain lah. Iya. Seperti di Bandung, Jawa Barat, di Cirebon, di Banten, di Jakarta, itu tenaga-tenaga relawan dianggarkan mereka juga sekian juta per bulan. Iya. Nah, saya punya keponakan sekarang ada di Jakarta. Dia tamat D3 dari Universitas Advent di Bandung. Mau melanjutkan ke S1-nya, keperawatan. Tapi untuk sementara dia menjadi tenaga sukarelawan di Jakarta. Dan tahu 1 hari berapa? 1 hari dia dapat 500.000. 1 hari. Jadi relawan. Kalau di Tamyang Layang 50.000 Bung Senior. 50. Iya. Iya. Padahal itu SPP-nya. Iya. Nah, jadi kita menginginkan hal-hal seperti ini bukan asal bicara. Kita punya dasar. Iya. Oke. Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena saya tanya dengan anak keponakan kami ini, kenapa kamu mau ke sana? Padahal di Buntuk sudah ada juga tempat untuk jadi ini kerja praktek. Dia bilang, Om, di sana lebih gede, Om.
apanya gede insentifnya 500.000 satu bulan, satu hari. Iya. Artinya kan kalau dia full kerja 15 juta lah satu bulan. Relawan aja tuh ya. Relawan. Iya. Dan ini kenyataan, bukan omong doang. Ya. Kalau di Terenggalek itu jangan, di talk show ini karena ada kenyataan, ada bukti. kalau di Partim Bung Senior 15 juta itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eskop bahwa di anggaran perubahan ini harus ditegaskan oleh anggota Dewan untuk tenaga kesehatan ini betul-betul diberikan perhatian sepenuhnya. yang repotnya itu Pak Bung Senior hanya Pak Cilik aja yang ngomong masalah itu. Nah ini yang jadi masalah memang. Yang lain ini sudah masuk angin, sudah gembung perutnya. Tapi secara kepartaian kemarin kan Gerindra sangat tegas bahwa Rekompansus harus dilaksanakan. Nah ini gitu makanya kan. kalau kita setback lagi ke Rekompansus Secara fraksi kemarin. sudah Bung Yandi, Ya, Rekom itu gimana Pak Eskop? aku sama dengan sampean. Indra ke-8 saya, dananya itu ada. Ya, aku orang yang tidak percaya dengan pernyataan Sekda. Saya yakin Pak Eskop, saya yakin Iya. bahwa dana itu sebenarnya ada, tidak mungkin Oke. sebuah kabupaten seperti Barito Timur Oke. ini tidak punya dana untuk menalangi dana Begini saja. Oke. tenaga nakes ini. Udah dapat Oke, poinnya aku ungkapkan. Pak Senior. Silakan Pak Senior untuk ditahan dulu. Bung Yandi, silakan, ada waktu untuk Anda, silakan. Saya ya. Iya. Oke. Saya akan awali pembicaraan saya ketika Pak Eskop di WA Group. Nah, saya ingat nih, di WA Group menyatakan sangat tegas waktu itu. Sangat gamblang. Singkat tapi jelas. Salus popule suprema lex extor. Pak Eskop masih ingat nggak? Ya. Sudah lama loh Pak Eskop menyatakan ini. Begitu kita debat di WA Group, beliau hanya menulis Salus populi suprema lex extor. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saat ini kita mengalami pandemi COVID, termasuk di Barito Timur. Maka kita tentu akan bicara tentang keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan dari Satgas COVID di Barito Timur beserta kebijakan-kebijakannya itu mencerminkan dari keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi? Itu pertanyaan kuncinya, itu pertanyaan dasarnya. Oke, mari kita urai. Ya kan? Tadi dikatakan oleh Pak Cilik, ada rapat gitu kan, persoalan insentif. Dikatakan bahwa lagi diusulkan di pemerintah pusat. Saya buka. Saya baca di bulan Februari, di awal bulan Februari. Saya dengar berita di awal bulan Februari. Tunjangan tenaga kesehatan sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 99,99% itu berita bulan Februari. Sudah ditransfer. Ya kan? Artinya begini, ya kan? Baik itu dari anggaran yang 2020 sudah bisa diselesaikan, begitu kan? Nah kemudian sampai Maret sebenarnya sudah bisa diselesaikan. Buktinya adalah bahwa kabupaten lain kok sudah terima, kita belum. Kan begitu. Makanya saya bilang saya tidak percaya gitu kan. Saya tidak percaya sama sekali dengan pernyataan itu kalau baru diusulkan. Karena apa? Untuk 2021 ini rinciannya sudah tegas walaupun ada penurunan begitu. Dan pemerintah daerah lain sudah membagikan itu. Pertanyaannya kemana duitnya? Itu yang jadi pertanyaan kunci. Makanya saya sering tanya, duitnya itu ngumpetnya di mana? Ngumpetnya di mana, kan begitu, ya kan? Ngumpetnya di bank. Percaya kalau uang itu belum. Nah, jadi, kan begitu. Saya motong sedikit, Bung ya. Karena kebetulan ada Pak Eskop sama Pak Erik. Coba minta tolong nanti Pak Eskop
ke Gerindra Pusat melalui Gerindra Provinsi menanyakan apakah benar bahwa insentif untuk nakes ini belum dikirim dari Menteri Keuangan. Disalurkan istilahnya kan? Ya. Jadi kalau itu nanti jawabannya apa? Karena saya yakin Pak Muzani sebagai sekjen di sana sangat intens untuk memperhatikan hal seperti ini. Iya. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan saran. Oke, terima kasih. Jadi karena itu sudah ditransfer dan otomatis itu akan ada sisa dana yang ditransfer itu tentunya harus dianggarkan melalui APBD di 2021 dimasukkan. Itu otomatis sudah masuk sisa dana itu. Hampir full sudah ini ditransfer semua oleh pemerintah pusat. Begitu kan? Ya, tapi kalau tidak dianggarkan di APBD harus wajib, itu sudah ketentuan kementerian gitu loh. Ya kan? Disimpan dulu dong di bank. Nah, kalau persoalannya disimpan itu lain cerita, gitu kan? Itu persoalannya. Itu wajib dianggarkan kembali di APBD 2021, bukan Kemenku yang baru. Gitu kan? Minimal di anggaran perubahan lah, seperti Pak Cilik tadi. Pak Cilik. Ya. Itu saya kira ini tugas lagi supaya melihat DIPA-nya Dinas Kesehatan. Adakah di DIPA itu insentif tenaga medis? Gitu, ya kan? Kalau suara-suaranya itu kan sudah mau dibayar. Jadi jangan tunggu perubahan, itu sudah akan dianggarkan di itu. Iya, buka aja kalau tidak percaya buka aja gitu loh, ya kan? Ada, tidak ada. Kalau tidak 4,17 triliun. Artinya untuk merampungkan yang di Desember 2020 sekaligus juga sisa dananya adalah untuk bisa menyelesaikan dan merampungkan di triwulan pertama 2021. 99,99% sudah ditransfer oleh pemerintah pusat. Ini berita bulan Februari. Ini sekarang bulan berapa gitu loh, ya kan? Bulan 6. Bulan 6 kan begitu, ya kan? Saya masih ingat itu, makanya saya bilang saya tidak percaya kalau itu yang kalau baru diusulkan apa-apaan ini, baru diusulkan kan begitu. Orang perintah di Kemenku itu jelas sekali kok bahwa sudah ditransfer ke pemerintah daerah, tinggal bagaimana pemerintah daerah melakukan pembayaran. Makanya kemarin Mendagri marah sama Kemenku. Kenapa ditahan-tahan insentifnya orang banyak? Kalau saya hanya Bung Yandi, kalau saya kan hanya menyambung apa yang disampaikan Pak Sekda di rapat kemarin kan gitu. Sekarang kita tinggal balik bertanya dong kepada Pak Sekda. Anda yang bohong atau kementerian yang bohong? Kan gitu. Ya. Sangat simpel kok. Ini siapa yang bohong? Kementerian yang bohong atau Anda yang bohong gitu loh. Iya kan? Karena DPR itu mempunyai kesulitan, Pak Bung Yandi. Pengawasan DPR itu kan pengawasan tidak istilah secara teknis kan. Andai kata diperbolehkan DPR itu jadi inspektorat, saya kira semuanya bisa terbongkar itu. Iya, jadi kan gitu maksud saya kan. Nah, kita kan wajar bertanya, 4,17 triliun dari seluruh Indonesia ini untuk Pemda sudah ditransfer kok. Sudah, clear. Ya kan? Tapi persoalannya kemana duitnya? 2020 oke selesai. Tapi yang triwulan pertama gimana? Hati-hati, Bung. Kalau ada kebohongan oleh eksekutif, itu bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Nah, itu satu ya. Ini baru satu nih. Ya kan? Unrahmatic overhead that. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan Pak Eskop tempo dulu di WA Group. Salus Salus populi suprema lex exto. Gitu kan? Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Apakah kebijakan selama ini mencerminkan terhadap adagium ini? Sebuah adagium yang sangat terkenal. Kan begitu. Apakah mencerminkan?
kita bila tarik perjalanan dari pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan COVID ini dari awal, saya bilang tidak usahlah terlalu banyak itu, terlalu panjang. Ya. Dari silpanya saja. Iya. Anggaran COVID menyumbang cukup besar silpa tahun 2020. Tercermin dari laporan Pansus. Artinya hasil pemeriksaan B3, Bung Yandi, silpa tahun 2020 itu 153 miliar. Ya, 153 miliar, Pansus mengatakan 151, sekian. Iya. Begitu kan? Iya. Nah, ya selisih 2M lah, ada dana terduga di 2M itu. Ya, artinya Pansus ini kan tidak bisa mengoreksi secara teknis kan? Betul, artinya kan? Ya. Artinya apa yang dilaporkan dalam LKPJ ditelaah, ditambah, dikurang, dibagi, ya itulah hasilnya kan begitu. Iya, betul. Itu pun mau diprotes kemarin. Tapi begini, margin errornya tidak terlalu jauh selisihnya kan? Iya. Antara 151 hampir 152 dengan 153. Margin errornya tidak terlalu selisih jauh kan? Jadi apa yang dikatakan Pansus malah lebih turun daripada apa yang dikatakan BPK kan begitu. Iya. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Barito Timur. Mewujudkan Bartim sehat. Apakah tercermin? Bartim cerdas. Nah, kita bicara kesehatan sehat saja. Kita komat saja. Ya. Ini kebetulan running text di Kompas TV ini. Running text. Mendagri memerintahkan kepada kepala-kepala daerah termasuk gubernur dan bupati untuk berkoordinasi dengan ormas dan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka menangani COVID-19. Ini running text lagi jalan nih. Ya. Kompas TV. Nah itu salah satu harus menjadi perhatian oleh eksekutif. Ya. Ya. Terima kasih. Lanjut. Ya, oke. Nah, apakah ini akan tercapai? Saya bilang saat ini tidak, kalau dilihat dari cermin kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab saat ini. Saya tidak yakin ini bisa tercapai. Sudah direvisi RPJMD. Revisi saja RPJMD, saya juga tidak yakin itu akan tercapai. Iya. Tidak ada. Dengan alasan karena COVID. Salah satu contoh. Ada dokter yang mundur dari Kabupaten Barito Timur. Ya kan? Kenapa mundur ini? Apa yang menyebabkan mundur? Padahal itu Bung Yandi sangat vital. Artinya sekarang itu kan dari pusat itu mempertanyakan tentang dokter spesialis dalam di Barito Timur. Karena mereka tidak bisa menganukan BPJS itu kalau tidak ada dokter spesialis dalam. Sekarang begini Pak Cilik. Salah satu misi dari visi yang disampaikan, ya kan, meningkatkan kinerja bagi tenaga kesehatan. Konon katanya itu salah satu misinya. Iya. Terbukti tidak? Yang ceritanya saja. Yang ada diturunkan, bukan ditingkatkan. Itu namanya. Siapa yang bohong di sini? Siapa yang bohong? Iya kan? Iya. Nah, pada lari nih orang nih, ya kan? Iya. Misi yang lainnya apa? Percepatan akreditasi puskesmas dan rumah sakit. Apalagi yang ini? Ya kan? Jangan-jangan ada yang menyusul nanti, dokter yang sudah mengundurkan diri, dokter-dokter lain akan menyusul. Karena apa? Karena tidak ditingkatkannya kesejahteraan mereka, tidak diperhatikannya kesejahteraan mereka. Ini spesialis bedah mau lari lagi juga, ini Bung Yandi. Kan begitu, ya kan? Ya. Nah, bagaimana mau mewujudkan Bartim sehat? Bartim sehat ini banyak loh indikatornya. Saya pernah contohkan rumah sakit Puruk Cahu. Mereka sekarang bintang 5. Mereka bisa menyumbangkan dalam 1 bulan kepada daerah itu. Atau begini, mereka bisa berpenghasilan dalam 1 bulan itu minimal 1 M. Sampai 2 M. Bayangkan, ya kan? Kalau rumah sakit kita apa yang mau disumbang? Yang ada adalah APBD dikeroyok.
Artinya tidak bisa menyumbang, tapi malah meminta sumbangan. Minta sumbangan, gitu kan? Saya mengatakan tidak mungkin mewujudkan Bartim sehat dengan kebijakan yang ada ini. Apalagi kita bicara nanti Bartim cerdas, Bartim sejahtera, daya beli udah semakin menurun. Perindustrian tidak begitu jalan. Yang ada di tempat kita industri hulu aja maju mundur. Artinya pelabuhan. Melalui pemerintahan yang amanah katanya. Ya, karena amanahnya di belakang. Salahnya kenapa amanahnya di belakang? Harusnya amanahnya di depan dong. Ya. Jadi kalau amanahnya di belakang ya itu susah dicapai. Sebaiknya visi misinya itu dengan program. Ada kemajuan. Ya. Tiap kecamatan ada pertasop. Iya. Ekonomi kerakyatan itu kan cuma pemiliknya satu orang kan. Nah, jadi kalau bicara ekonomi kerakyatan jangan hanya simbol. Jangan hanya saya kemarin juga membaca kok di statement masalah sapi untuk ekonomi masyarakat. Ternyata yang kita temukan bahwa antara pernyataan dengan kenyataan itu 360 derajat, bukan 180 derajat lagi. 360 derajat. Gitu. Kenapa? Pernyataannya ini tidak dibeli dari luar. Ini dari Bartim sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oh betul, ternyata tidak dibeli dari luar, tapi cuma 1 ekor yang diberi Bartim. Iya. 62-nya dari mana? Nah, itulah tugas APH. Itu tugas APH. Gitu kan? Iya. Saya tidak mempersoalkan ini BUMDes kek apa kek. Pernyataannya kenapa bertolak belakang dengan kenyataan. Itu yang saya persoalkan, saya bilang. Ya kan? Anda mengatakan ini tidak dibeli, didatangkan dari luar. Tapi bukti terbalik. Itu yang saya persoalkan. Dari pelihari lah. Kenapa? Dari pelihari kah? Bukan dari Kalimantan yang jelas. Iya. Ada yang dari Sulawesi kan? Iya, betul. Sulawesi. Ya, Bukan dari Kalimantan yang jelas itu kan. Ada yang dari Sulawesi datangnya kan? Jadi kalau misalnya sekarang saya mau kejar nih, siapa yang bohong? Yang bikin pernyataan atau yang melaporkan bahwa ini Pak kita beli di Bartim? Klarifikasi sendiri lah. Iya kan? Jadi ada banyak hal yang saya pikir yang nantinya tidak bisa dikejar yang namanya visi misi, walaupun katanya direvisi. Revisi saja. Ini tidak akan berhasil. Di mana berhasilnya? Saya bilang selama PAD kita tidak meningkat, maka yang akan meningkat adalah silpa. Jika silpa yang meningkat, bagaimana bisa mewujudkan visi dan misi? Karena pembangunan mandek. Mangkrak. Pembangunan terbatas. Banyak yang mangkrak. Rumus dari mana bisa menjalankan pelayanan publik, infrastruktur, apabila silpa tinggi? Itu rumus dari mana? Saya bilang. Bagaimana cara meningkatkan PAD? Bukan, jangan dalam kepala mereka itu yang kecil-kecil. Saya bilang, Pak ini kan sudah katakan, ya kan? Ini satu pelabuhan tuh, punya orang bukan punya Pemda, ya kan? Kita punya masalah hibah dari kemarin, belum dihibah. Udah bertahun urusan itu. Sekarang mereka kenapa mereka saat ini mereka menggunakan alasan COVID? banyak. Kalau misalkan dalam 1 tahun kita bisa mengeluarkan dengan satu pelabuhan hanya 500.000 ton, bagaimana kita mau meningkatkan PAD, saya bilang, dari energi. Bung Yandi, begini Bung Yandi, sedikit saya silakan. Bagaimana bisa istilahnya pelabuhan kita berfungsi? Kalau pelabuhan kita berfungsi nanti angkutan CPO itu kan lebih murah ke Telang Baru kan daripada ke Bontok. Sedangkan saya punya armada banyak, itu kan nanti armada saya tidak bisa jalan kan? Nah, itu lain cerita kalau begitu. Itu kalau begitu tujuannya kan kepentingan pribadi lebih kental. Iya. Lebih ini dibandingkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat.
Yang kita butuhkan sekarang ini sumber pendapatan itu meningkat bagaimana, gitu kan? Sekarang itu bukan PAD yang dipikirkan Bung Yandi, tapi pendapatan diri sendiri kan gitu. Jadi aku pengen nih membaca di berita, jangan ada bahasa DPRD mendorong Pemkab, DPRD mendorong Pemkab untuk mengupayakan. Jangan ada lagi begitu bahasa lah. Jangan. Aku pengen DPRD mengecam keras dan akan membawa ini lebih lanjut dalam urusan ke DPRD, ya kan? Apabila ini tidak dilaksanakan. Pengen sekali dengar berita seperti itu. Tapi selalu berita yang keluar DPRD mendorong. Nggak ada bahasa lain kan? Saya bilang. Ya, artinya itu bahasa Pacilik atau bahasa yang lain kan? Bahasa yang lain itu. Nggak ada bahasa yang lain kan dipergunakan ini. Apakah ini bahasa yang sudah baku yang digunakan oleh DPRD saat ini? Saya pengen Gerindra ke depan melakukan perubahan yang sangat signifikan. Begitu Pak amanat masyarakat. Ya. Selalu kita baca di media. DPRD mendorong pemerintah untuk melakukan ini. Dari dulu mendorong terus. Tapi Sekjen berarti kan DPRD yang capek mendorong. Sekjen Gerindra kemarin bukan mendorong. Saya instruksikan. Bahasa itu sebenarnya. Makanya biarkan saat ini rakyat yang menilai, masyarakat yang menilai. Begitu kan? Partai mana yang sebenarnya pro ke mereka? Biarkan masyarakat menilai. Mana ya kan? Apalagi nanti ke depan ini ya bukan suara 2019 yang menentukan siapa kepala daerah dicalonkan. 2022. 2024. Jadi jangan berharap bahwa yang menentukan siapa bakal calon ke depan ini bukan lagi suara kursi yang mayoritas di 2019. Selesai. Pileg yang baru. Ya, 27 Februari 2024. Numpang tanya Pak Cilik, numpang tanya. Ya. Kawan yang satu dari Gerindra itu kada diajak kah talk show? Kada ada nyalinya. Ikung itu. Iya. Iya, kada ada nyalinya toh. Iya, Pang. Jadi kita pengen tahu ke depan ini bagaimana misi peningkatan sarana dan prasarana bidang kesehatan, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan, bagaimana mau meningkatkan yang ada aja lari, yang ada aja mundur. Makanya artinya itu saya bawa ketua DPC-nya untuk talk show ini kan gitu. Ya, makanya itu bagus. Katanya bagaimana melakukan percepatan akreditasi puskesmas dan rumah sakit, bagaimana bisa melakukan percepatan akreditasi kalau begini. Dokternya semakin mundur. Dokternya semakin berkurang. mau dapat bintang apa kita? Iya. Rumah sakit kita kelas berapa itu? Nah, semua kelas C. Semua kelas C di Kalimantan Tengah ini, rumah sakit daerah itu kelas C. Ya. Tapi yang membedakan itu bintangnya. Makanya saya bilang Puruk Kahu yang seumur dengan Barito Timur itu sudah bintang 5. Dan penghasilan dokter di Puruk Kahu rata-rata bintang 5 itu sudah 50 juta. Per bulan. Kenapa? Karena penghasilan mereka itu sumbernya dari BPJS. Ya. Klaimnya beda. Rumah sakit bintang sekali orang melakukan perobatan dengan operasi dengan apa segala macam, ya kan? Itu beda klaimnya dengan rumah sakit bintang dengan tidak bintang. Kalau tidak bintang murah klaimnya. Jadi begini Bung Yandi, kemarin sudah kita anukan dengan Pasekda tentang insentif dari BPJS ini kan. Nah sekarang BPJS pusat itu kan mencari dokter spesialis dalam di Bartim kan. Ya. Dokternya sudah lari kan gitu. Pak Residi lari. Ya, saya khawatirnya begini. Sedikit lagi ya. Saya khawatirnya begini. Akibat tidak diperhatikannya kesejahteraan para dokter, bahkan yang sudah murah saja dibayar ditunda-tunda, kan begitu. Maka bentuk protes dari para dokter
di Bartim ini adalah dengan keluar mengundurkan diri. Jadi berharap nanti ke depan jangan-jangan ini rumah sakit Bamiang Layang akan berubah menjadi puskesmas. Percaya saya. Kalau Bujur aja itu. Iya. Oke. Bukan. Demikian Bung Jas, putar dulu, terlalu lama. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke berikutnya, akan saya jeda sejenak. Anda masih tetap bersama kami di Radio Usahanya Anda dan bersama Bung Jos. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di acara Talk Show malam hari ini. Saya informasikan untuk rekan-rekan, saya ambil dari satu aplikasi terkait dengan tenaga kesehatan. Ini sifatnya adalah menyeluruh ya, untuk nasional. Saya akan sampaikan bahwa dari semua tenaga kesehatan, besaran insentif tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta per bulan atau dokter gigi ya. Kemudian bidan dan perawat 7,5 juta per bulan. Terus nakes lainnya 6 juta per bulan. Kemudian santunan apabila ada yang meninggal itu 300 juta untuk santunan. Kemudian saya kutip lagi untuk wilayah Barito Timur, ada data yang saya terima ini adalah entah bagaimana judulnya, Barito Timur kok bisa masuk ke rekening Pemda. Jadi untuk Barito Timur sendiri untuk kesehatan untuk insentif ini masuk ke rekening Pemda dan bisa diatur sedemikian rupa sehingga hak dokter spesialis dikurangi dari seharusnya 15 juta menjadi 10 juta ya. Kemudian dokter umum dari seharusnya 10 juta menjadi 4,45 juta. Dan perawat dari 7 juta menjadi 5 juta. Oke. Anda tetap masih bersama kami di Radio Usahanya Anda di Monika Surya FM. Bung Jos, ada satu WA yang masuk ke saya. Ya. Ini kayaknya WA terusan, boleh saya bacakan? Oke, boleh, silakan, Bung. Oke, jadi kayaknya orang ini minta bacakan di talkshow karena sedang saat talkshow kita ada WA masuk nih. Kayaknya WA terusan. Oke, silakan. Kan? Jadi begini, bunyi WA-nya tolong diperhatikan secara apa dulu. Jadi ada yang namanya di sini Pak Dwi Arianto, itu kepala apa itu? Informatif. Menyampaikan informasi tentang update informasi COVID-19. Katanya dalam perawatan 24 orang. Nah, ini langsung disanggah rilis ini yang dirilis oleh Pak Dwi ini oleh yang namanya Pak Anugerah. Data ini apakah sudah disinkronisasikan dengan Puskesmas Dusun Timur yang positif isolasi mandiri sangat banyak saat ini. Masuk kategori manakah dalam list ini? Pertanyaannya itu, ya kan? Kemudian dijawab oleh Pak Dwi Arianto. Kalau masalah data silakan konfirmasi ke Dinkes. Data itu dari Dinkes di Diskiminfo, cuma membuat rilis saja. Terima kasih. Oke. Nah, terus sambungannya ini WA terusan nih. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Maksud saya biar kita semakin waspada dan jangan lengah. Karena untuk isolasi mandiri aja untuk Dusun Timur aja di atas 90-an termasuk saya. Iya. Jadi data saat ini yang untuk isolasi mandiri saja khusus untuk di Dusun Timur itu 90-an termasuk saya. Ini WA-nya, gitu kan? Iya. Nah, kemudian diceletuk oleh Ibu Yadesinia.
Jangan dirilis dulu kalau belum valid. Makanya jadi tanda tanya banyak orang begitu kan. Dijawab oleh Pak Anugrah. Kalau sudah positif antigen tuh hampir 90% positif PCR-nya. Kebetulan aku ada di grup pasien COVID. Data kok cuma 20 dan 15, padahal sudah lebih 90 orang di dusun timur saja. Ini 10 kecamatan beliau mengatakan hanya dusun timur saja sudah 90 orang lebih yang isolasi mandiri. Iya. Ya kan? Jadi semua mempertanyakan dari Pak Dwi Arianto ini. Nah, ceritanya begitu WA yang masuk yang diteruskan ke saya. Oke, baik, Bung Yadi, Pak Jelek putus, kita break sejenak. Anda masih tetap bersama kami di Radio Kesayangan Anda. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi. Oke, masih bersama Bung Jos di Talk Show malam hari ini, Pak Eskop. Silakan Pak, ada hal apa yang bisa Anda sampaikan terkait talk show kita malam hari ini? Halo Pak Skop. Halo. Iya, silakan Pak. Ada waktu untuk Anda masih Pak. Ya. Terima kasih. Kami rasa memang supaya memang ada tindak lanjut dari pembicaraan kita ini. Kalau saya mohon saudara saya artinya menindaklanjutkan ini secara khusus untuk melihat apakah memang anggaran itu ada atau tidak ada. Nah, karena kalau ini memang tidak ada, ya itu tadi lanjutannya segera untuk bisa masuk di perubahan. Tapi saya yakin sebetulnya anggaran ini sudah ada. Ya, betul. Karena di bulan-bulan April dulu kan ada mau dibayar sudah. Tidak jadi. Mau disetting lagi. Saya rasa itu mudah-mudahan yang pengambil kebijakan bisa mendengar juga bahwa ini kita harus ada rasa empati, rasa terhadap tenaga medis yang kerja di ujung tombak. Misalnya mereka ini mempertaruhkan nyawa. Ya, termasuk keluarga-keluarganya. Karena mereka ini adalah pekerja yang berisiko tinggi. Nah, dari itu ini harus tetap diperjuangkan harapan. Karena kami juga diminta nanti laporannya ke pusat, ya kami minta Pak Cilik sampai di awal Agustus seperti apa penyelesaian untuk insentif tenaga medis ini. Ya, artinya itu akan kita perjuangkan besok. Ya. Dan saya kira supaya ada kepastian, artinya apabila ada dananya sudah di anggaran, apa masalahnya tidak dibayar. Tapi kalau itu tidak ada dianggarkan, itu kenapa juga tidak menganggarkan bahwa ini memang sangat diperlukan. Iya, Pak sangat urgent lah istilahnya kan gitu. Oke, kami baik. minta itu saja. Nah nanti ya kita serahkan ke pusat. Kalau di sini belum ada anggarannya, ya kita sampaikan bahwa di tempat kita tidak ada anggarannya. Iya. Oke, baik. Akan kita cross-check besok Pak Eskop. Ya. Kalau sudah ada, mungkin ya kami perlu laporan tersebut. Oke, baik. Dan artinya rekan-rekan semuanya, saya kira mudahan kita ada jalur artinya untuk menindaklanjuti. Jadi kita bukan hanya kayak ILC, tapi kita harus ada jalur lewat mana supaya pembicaraan kita ini memang bisa ditindaklanjuti. Saya mohon juga Pak Eskop sebagai ketua DPC partai minta perintahkan kepada anggota DPR yang 2 orang itu kan gitu, supaya lebih proaktif kan di dalam kegiatan membela masyarakat kan gitu kan. Ya, sudah yang khusus untuk yang ini sudah kita sampaikan. Ya. Untuk mereka. Artinya minimal di dalam perubahan anggaran dan sebagainya itu kan juga ikut bersuara kan begitu. Iya. Karena ini kan harus pertaruhan kita, karena ini harus dilaporkan juga. Iya. Kalau nanti tidak ada hasilnya. Artinya secara garis partai kan sampean bisa ini tidak bisa dituntaskan. Ya, artinya secara garis partai sampean bisa memerintahkan kan begitu.
Oke. Terima kasih. Oke, baik Pak Eskop, Pak Cilik, ditahan dulu sebentar. Ini Pak, terkait beberapa dokter yang keluar Pak ya, sudah keluar. Artinya mengundurkan diri dari bekerja di Barito Timur. Yang pertama kemarin adalah Pak Rasidi. Ini tanggapan Pak Eskop apa nih? Kalau saya yang informasi terakhir itu baru 2 lah, yang Pak Rosidi dengan Ibu. Kalau Pak Rosidi ini, beliau sebelum berangkat itu pamit ke rumah. Artinya beliau karena memang ya mendekati usia beliau, nah harus mencari jalur lain ke rumah sakit yang swasta. Lalu beliau pensiun walaupun yang kemarin beliau masih ada hutang tapi sudah dibayar beliau lunas. Nah, informasinya beliau sudah mendapat SK pensiun dini. Nah, yang sangat disayangkan itu semestinya ya pemerintah daerah, karena beliau hanya satu-satunya yang dokter spesialis dalam. Ya semestinya itu harus tetap dipertahankan ya. Negosiasinya tidak bisa pindah sebelum ada dokter spesialis penyakit dalam yang baru. Semestinya kan seperti itu. Iya, betul. Lepas ini kan macet akhirnya. Iya. Saya kira itu pemerintah daerah tentunya memberikan reward yang memadai untuk telemedis, karena mereka ini, karena COVID ini mereka berada di ujung tombak atau pekerjaan yang artinya berisiko tinggi itu tadi. Saya rasa itu untuk tanggapan kami, ya harus perhatian pemerintah daerah, nggak bisa artinya sebegitu mudah melepaskan, karena ini kan menyangkut nyawa. Iya. Nah sekarang kemana? Kalau ada masyarakat Barito Timur tadi, biayanya high cost. Masyarakat kita harus keluar daerah karena tidak ada dokter di dalam. Ke Tanjung atau ke Muntai kan? Iya, itu kan sudah biayanya luar biasa. Nah kalau di sini mungkin mereka kan bisa dari rumah sendiri. Iya, Pak Eskop. Satu lagi Pak Eskop, menurut Pak Eskop bagaimana ini terkait dengan insentif aja, pamannya yang 15 juta hanya dibayar 10. Begitu juga yang lainnya. Ini bagaimana? Mestinya kalau rujukan, kalau itu sudah edaran dari pusat, semestinya di sini ya, kecuali kalau itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau sesuai kemampuan keuangan daerah, bukan transfer. Ya, lain halnya kan. Ya, tapi kalau itu ditransfer, tidak boleh dikurangi. Karena kalau sudah ditransfer, itu pasti nilainya sesuai dengan SK Menteri. Nah, karena ini sudah standar nasional loh Pak Eskop, terkait dengan nakes nih Pak. Mestinya kalau itu dananya itu alasan mereka ditransfer, berarti harus sesuai dengan jumlah yang SK Menteri. Tapi kalau ini, untuk COVID maksud saya. Kalau yang 15 juta, 10 juta, 7 juta tadi, itu adalah standar dari Menteri Kesehatan. Iya. Untuk tunjangan penanganan COVID kan. Ya, kalau yang tamsil, tambahan penghasilan yang PNS, itu sesuai kemampuan keuangan daerah. Ya, itu tergantung perbuk itu. Ya, sesuai perbuknya. Ya. Oke, baik Pak Eskop. Oke, terima kasih Pak Eskop, sudah dapat poinnya. Mbak Badawa, silakan Bung Senior. Ya, waktu untuk Anda. Kalau mendengar pembicaraan terakhir, tinggi rendahnya tunjangan untuk tenaga medis ini, itu adalah tergantung keuangan daerah kan. Nah, ini menunjukkan bagaimana berhasil atau tidaknya pemerintah daerah itu menggali PAD. Ya, salah satu. Dan itu ternyata juga gaji anggota DPRD juga selalu menurun. Karena gaji mereka dianggarkan dari PAD murni. Nah, persoalannya di situ sudah bisa dilihat secara umum kemampuan dari pemerintah kabupaten ini, khususnya eksekutif, untuk memelihara pendapatan asli daerah, bahkan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini salah satu tugas pemerintah kabupaten loh, khususnya eksekutif. Di situ bisa dinilai kemampuan mereka untuk menaikkan PAD itu bisa membawa dampak. Penilaian masyarakat akhirnya menyatakan bahwa pemerintah kabupaten ini, eksekutif ini gagal dalam
menaikkan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Salah satu contoh, kalau dikatakan ekonomi kerakyatan, saya tidak usah jauh-jauh di pasar Tamiang Layang, di pasar Ampah. Saya sudah sering katakan di talkshow. Ternyata mereka ini bergantung dan dicekik leher mereka ini oleh rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam. Padahal saya ingat waktu gubernur datang pada tahun 2000 menjelang ulang tahun Bartim tahun 2018 kalau tidak salah, beliau wanti-wanti supaya pedagang-pedagang kecil ini yang katanya tadi adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, itu seharusnya Bank Pembangunan Daerah itu memberikan pinjaman misalnya tanpa agunan dan juga dengan bunga yang sangat rendah. Dan perintah itu disampaikan, bukan perintah ya, hal ini disampaikan di depan Bupati, supaya Bupati mengupayakan dengan Bank Kalteng supaya bisa memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang tradisional yang ada di Tamiang Layang maupun di Ampah, supaya mereka tidak dicekik oleh rentenir dengan bunga antara 20 sampai 40%. Tapi ini saya lihat tidak pernah ditindaklanjuti. Tadi waktu saya belanja di pasar, di lantai 2 beli sayur, rentenirnya datang, nagih ibu-ibu. Ibu-ibunya nangis-nangis, tolong jangan inilah, saya ini jualan saya nggak laku. Nah, hal-hal seperti ini tahu nggak petinggi-petinggi eksekutif kita di Bartim ini? Atau pura-pura tidak tahu? Pura-pura tidak tahu mungkin ya? Ya? Pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang seharusnya mereka kawal. Sesuai dengan petunjuk dari Pak Gubernur waktu berkunjung ke Tamiang Layang, ke Batu Timur. Ekonomi kerakyatan yang ada di Bartim ini yang mana ya? Ya, saya sendiri masih bingung. Ekonomi kerakyatan orang luar Bartim, Bung Yandi. Kalau saya tidak fokus ke ekonomi kerakyatannya, saya fokusnya ke ekonomi ke pedagang-pedagang tradisional kita ini. Iya. Jangan salah, berdasarkan keputusan ILO, ekonomi kerakyatan itu terkait erat dengan pasar tradisional, senior. Ya justru itu, makanya kan saya kaitkan dengan pedagang-pedagang tradisional. Betul. Yang jual daun singkong, yang jual umbut, yang jual kelakai, yang jual keladi, yang jual daun sungkai. Nah, tapi persoalannya sekarang perputaran duit di Bartim ini rata-rata justru dibawa keluar. Jadi pemborong yang dapatkan orang dari luar. Karena 95% pemborong yang ada di Batu Timur itu adalah orang luar. Ya. Artinya beli bahan di luar, pakai angkutan dari luar, tenaga kerja dari luar kan? Material di luar? Material di luar kan? Jadi semua keluar duitnya. Semua keluar kan? Duit yang berputar di Bartim yang mana? Cuma duit pegawai ya? Mereka kontraktor di sini, mereka nanti pas 100% kerjaan, mereka tagih itu uangnya dari Bank Kalteng, mereka bawa keluar. Jadi sini ampasnya aja kada ada. Duit yang beredar di Bartim ini hanya duit pegawai dengan duit pemantapan. Iya, itu yang sisa. Iya. Sedangkan anggaran dari infrastruktur dan lain sebagainya yang ratusan miliar itu, 95%-nya larinya keluar, termasuk untung segala macam, pajak apa segala macam. Engkangnya keluar semua lah. Engkang, apakah misalnya perusahaan dari Tanjung, dari Amutai, apakah mereka bayar pajak di Batu Timur atau tidak? Cuma aku yakin tidak, Bung Senior. Cuma apa yang disampaikan oleh senior ini didengar enggak? Lah biar aja didengar itu. Domisili mereka di mana? Kalau didengar ini tentu akan diperbaiki, tapi buktinya tidak ada perbaikan kan? Mana ada? Nah, berarti ya tidak mendengar kan? Misalnya perusahaan X, misalnya dari Tanjung, apakah domisilinya di Batu Timur? Kalau dia tidak domisili di Batu Timur, bagaimana dia bisa bayar? Jadi bagaimana? Bukan ke daerah.
Bagaimana PAD kita bisa meningkat, Bung Senior? Ya, Bagaimana PAD kita bisa meningkatkan pajaknya jadi luar? jadi kita kan ada meningkat. Iya. 95% pemborongnya dari luar. Cocok aja menengang di pasar panas Suburitnya udah kita udah bahira aja kan. Berarti kayaknya yang ke sini. Kayaknya aja yang ke sini kan. Tapi di WA grup FB kayaknya masih ada aja yang bela-bela Belanya mana? kebijakan-kebijakan begini. Ya itu yang hidungnya dicucuk kayak kerbau. Oh, gitu. Itu yang panjang lidahnya ketujuh menjilat, Bung Yandi. Oh, gitu. Aku lihat, ya ada aja yang bela-bela yang begitu. Artinya yang panjang lidahnya ketujuh menjilat gula batu itu kan. Jadi yang kadang-kadang dicecar, disalahkan malah yang mengkritik kebijakan yang aneh itu dicecar kadang-kadang. Menurut saya sering disindir. Karena nggak dapat kerjaan lah apa segala. Loh, memang saya di Bartim ini minta kerjaan dari siapa? Saya di Banjarmasin 27 tahun hidup aja. Jadi persoalannya bukan persoalan dapat pekerjaan atau tidak, bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana kita memperhatikan kemajuan Batu Timur ini dengan para pimpinannya betul-betul merasa memiliki Barito Timur. Kalau dia merasa memiliki Barito Timur jiwanya, maka dia akan berusaha bagaimana dia akan memajukan Batu Timur ini semaksimal mungkin. Kan begitu. Tapi kalau dia tidak merasa memiliki, jadi sense of belongingnya tidak ada, maka dia tidak akan peduli dengan apa yang diomongkan oleh masyarakat, oleh rakyat, apa yang diusulkan. Ya itu tadi, banyak telinga rinjing muat tembok. Iya. Oh iya, itu istilah kami di Banjar. Itu akrab sekali di telinga kami di Banjar. Sekarang kok akrab sekali di Bartim ya? Nah sekarang di Bartim akrab. Iya. Tapi kada ada, kalau istilah di sini, kada ada model istilah kami di Banjar. Wajar sampai ke puting. Di sini dijeber sedikit. Tapi istilah lain dari telinga rinjing muat tembok itu juga wajar sampai ke puting. Dia tetap pertahankan egonya. Ya, wajar sampai ke puting egonya itu yang wajar sampai ke puting. Bukan itu kalau yang dimaksudkan. Kalau yang dimaksudkan oleh Pangeran Antasari wajar sampai ke puting itu perjuangannya untuk membela tanah air, membela tanah kelahiran, membela masyarakat itu sampai titik darah penghabisan. Iya. Nah ini kan terbalik egonya. Kepentingannya yang wajar sampai ke puting. Bukan untuk kepentingan kroni, bukan pribadi. Untuk kepentingan grup pribadi, tapi betul-betul untuk masyarakat. Maka itu timbullah istilah wajar sampai ke puting. Iya. Maka itu timbul istilah habis akal dan remblong. Yang positif. Makanya itu Bung Senior timbul. Bukan wajar sampai ke puting itu membela ego saya. Iya. Ego kroni saya. Makanya itu Bung Senior timbul istilah habis long rem lawan habis akal tuh. Nah, muncul gitu. Oke, baik. Saya cukup hadir pensiunan ya. Atau saya usul ini, bagaimana kalau talk show kita ini bikinlah semacam diskusi 19 tahun Barito Timur. Oke, ya, baik. Dan itu live gitu ya. Iya. Oh iya, bisa. Oke, baik. Bisa dikondisikan. Oke, baik. Terima kasih, Bos Senior ya. Ya, terima kasih. Oke, saya baik. kembalikan. Oke. Waktu sudah 24 menit dari 1 jam. Ya, jadi waktu kita. Bu Juwita, apa yang bisa Anda inginkan, apa yang bisa Anda gambarkan, dan apa yang bisa Anda harapkan terkait dengan ini? Ya, baik. Kesempatan kedua kalinya dari diskusi atau obrolan kita pada malam hari ini, saya berharap ada respon atau ada tindak lanjutnya
sehingga apa yang kita harapkan dan kita inginkan sesegera mungkin bisa terrealisasi. Mungkin itu dulu, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Pak Iskom, silakan Pak, sebelum kita berpisah Pak, satu kata mutiara dan apa yang terkait dengan yang kita bincangkan saat ini, mungkin Barito Timur ini harapannya seperti apa dan langkah solusinya seperti apa? Terima kasih. Saya pikir bahwa kita tetap fokus kepada topik malam ini. Mudah-mudahan yang harapan-harapan lainnya di topik yang berikutnya lebih menggreget lagi di berikutnya. Kami terima kasih juga bahwa bisa urun rembuk memikirkan secara khusus masalah yang tenaga medis. Mudah-mudahan di bulan paling lambat bulan Agustus ini sudah ada titik terangnya. Nanti lewat Pak Tilik juga dengan anggota Dewan dari Partai Gerindra yang lain untuk bisa memacu seperti yang diperintahkan dari Sekjen. Kami rasa itu, terima kasih kami bisa bergabung. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tujuan kita tidak lain dalam mensejahterakan secara khusus tenaga medis yang ada sebagai ujung tombak di kerja penanganan COVID di Barito Timur. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih. Pak Jelik, ada waktu 1 menit untuk Anda, Pak Jelik, untuk menutup. Terima kasih, Bung Joseph, waktu dan kesempatannya. Berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini itu tentang insentif tenaga medis dalam penanganan COVID yang tertunda, kan begitu. Nah, jadi ini sesuai dengan perintah dari Ketua DPC, akan kita telusuri besok. Dalam rapat pembahasan anggaran kan, nah kita akan temukan titik terangnya di mana masalah ini nanti kan. Nanti akan kita laporkan dan mudah-mudahan ini nanti dari partai bisa melaporkan ke pusat tentang kalau memang insentifnya belum dibayarkan dari pusat akan kita pertanyakan, kan begitu. Dan kalau memang itu tidak dianggarkan di daerah, nanti akan kita sarankan supaya untuk dianggarkan, kan gitu. Dan ini insentif tenaga medis yang menangani COVID, bukan insentif token mereka, tunjangan kinerja mereka, kan. Dan kita harapkan karena ini insentif dari pusat, misalnya dokter 15 juta, dokter spesialis itu jangan dikurangi, kan gitu. Tetap harus disalurkan 15 juta, jangan 15 juta dibayarkan 10 juta. Itu jadi kemana 5 jutanya? Ini termasuk KKN nanti akhirnya, kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dari Partai Gerindra bisa memperjuangkan ini, Bung Jos. Dan pada masyarakat kita juga, kita berharap pada tenaga medis, tolong ini akan kami perjuangkan nanti melalui Partai Gerindra, kan begitu. Saya kira itu saja Bung Jos yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bung Senior, sebelum berpisah Bung Senior, silakan Bung, ada kata mutiara yang bisa disampaikan. Bung Badowo? Oke, baik. Bu Yandi, sekaligus closing statement silakan untuk kesimpulan kita. Ya, terima kasih. Saya bicara tentang yang namanya hak dasar manusia. Secara umum, itu kan ada dua. Ada yang dinamakan hak dasar sosial dan ada hak dasar individu. Dari hak dasar sosial ini muncul hak yang paling menonjol, yaitu apa yang dinamakan dengan the right to health care, hak atas pemeliharaan kesehatan. Nah, dalam sebuah negara, dalam sebuah sistem pemerintahan, hak ini wajib dipenuhi oleh setiap pemerintahan dimanapun di dunia ini. Apalagi di negara kita, yang tujuannya adalah sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tidak terlepas termasuk pemerintahan yang ada di daerah. Ini adalah hak dasar, ini adalah hak asasi manusia, ini adalah human right.
jika di dalam suatu pemerintahan itu menyepelekan dan meremehkan terjadinya persoalan-persoalan kesehatan, apakah itu mencerminkan dari terlaksananya hak dasar, hak kebutuhan dasar ini bagi masyarakat? Kesehatan sangat berhubungan dan sangat mempengaruhi tentang kehidupan dan kesejahteraan. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan. Tapi sebaliknya sama. Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Saya tidak main-main, kata senior Pak Badal mengatakan ini. Kenapa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Perbaiki kebijakan ke depannya. Karena selama ini kebijakan yang ada selama ini. Satu, silpa. Pada saat pandemi COVID. Karena yang namanya endemik itu termasuk berhubungan dengan hak dasar juga. Untuk pemulihannya. Pada saat pandemi COVID. Silpa untuk anggaran COVID sendiri begitu besar. Apakah ini mencerminkan hak dasar dari kebutuhan manusia, hak dasar kesehatannya? Apakah dari silpa ini mencerminkan? Apakah ini mencerminkan sense of crisis? Memiliki perasaan krisis. Ini masuk kategori hak asasi manusia. Melanggar HAM. Kalau masalah melanggar HAM silakan masyarakat menilai sendiri atau para penilai, begitu kan? Saya hanya mengemukakan rumusan-rumusan saja. Apakah ini tidak melanggar HAM? Kedua, untuk pemenuhan hak dasar itu, maka negara dalam sistem pemerintahan ini, termasuk pemerintahan yang dalam notabene pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi atau dekonsentrasi gitu kan, itu harus sedapat mungkin memenuhi apa yang menjadi tujuan mencapai bagaimana fasilitas kesehatan itu diharapkan disiapkan, bagaimana tenaga kesehatan itu disiapkan untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat ini. Apakah itu sudah tercapai? Apakah ada progres yang baik? Dalam waktu kurun 19 tahun, Bartim berdiri. Saya kembalikan kepada penilaian masyarakat. Karena Puruk Cahun sekarang mencapai rumah sakit bintang 5. Bintang berapakah Bartim? Sementara para dokter banyak yang berkeinginan untuk mengundurkan diri. Dan itu sudah terbukti 2 orang sudah mundur. Tidak menutup kemungkinan langkah-langkah dokter yang 2 orang ini akan diikuti oleh dokter-dokter lain. Karena apa? Kesejahteraan mereka tidak tercapai di Barito Timur. Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Keadilan untuk mereka tidak ada. Apalagi keadilan yang untuk mereka tidak tercapai. Ya, contoh saja. Adi sekarang pangkatnya apa? 4A kan? Sekretarisnya apa? 4B. Saya udah bilang dari awal ini bukan hak prerogatif, ini pelanggaran. Saya udah bilang tidak ada wewenang kepala daerah menunjuk pejabat. Wewenangnya hanya menetapkan karena didelegasikan oleh presiden. Harus sesuai dengan proses dan prosedur aturan yang berlaku. Kalau begini apakah mencerminkan keadilan ya, mereka akan lari. Orang-orang pintar di Bartim nanti akan kebanyakan lari keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Kemunduran yang terjadi. Memang mencari orang-orang bodoh yang dibartimkan gitu. Kembali kepada hak dasar ini tidak bisa kita pungkiri bahwa terdapat banyak pengaruh kesehatan seseorang
terhadap hak dasar ini adalah tentang bagaimana pemerintah setempat mewujudkan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang ada untuk memenuhi hak dasar ini. Jika ini tidak berhasil, bahkan jika ini disengaja, artinya tidak sama sekali tidak diperhatikannya. Namanya hak termasuk hak asasi manusia, yaitu salah satunya mendapatkan kesehatan. Artinya visi misi sangat jauh lah. Jika bicara seperti itu, apalagi kita bicara visi tentang mewujudkan Bartim sehat. Pertanyaan selanjutnya nanti kepada DPRD yang paling berat saya pikir. Ketika visi misi ini tidak tercapai, apa sikap Anda semua? Susahnya DPRD ini kan kolektif kolegial. Iya. Kalau Gerindra sudah siap untuk hak interpelasi, Bung Yandi. Tapi saya agak pesimis, Pak Cilik. Nanti digaungkan lagi hak interpelasi, terjadi bargaining lagi. Artinya yang jelas, jangan-jangan pagu perjalanan dinas jadi 15 M nanti ke depan. Yang jelas itu untuk Gerindra siap semuanya menanggung risiko kan gitu. Begitu kan? Artinya mereka menggaungkan apa yang diinisiasi oleh masyarakat untuk interpelasi, tapi mereka ternyata di belakang melakukan bargaining. Itu juga tidak benar. Kembali kepada pernyataan yang sering kita gaungkan. Dan ini juga PSKOP pernah tulis secara singkat di WA Group. Selalu keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Adil Katalino, Bacuramin Kasuruga, Basengat Kajubata. Harus. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Pak Eskop atas hadirnya, dan terima kasih Pak Bang Senior Badowo, terima kasih Bu Juwita. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan terima kasih. Salam menikah, salam surya, sampai jumpa. Assalamualaikum dan dadah. Channel YouTube kami, Radio Spasika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Toksu, berkunjung bersama sahabat Toksu, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jos Bimasena. Malam hari ini hadir di acara yang sudah ditunggu-tunggu sahabat pendengar di Barito Timur dan sekitarnya.